Saudara-saudariku, alhamdulillah setelah kita menuntaskan siam Ramadan, kita memasuki bulan baru di tanggal yang baru dan tentunya dengan rangkaian-rangkaian ibadah sunnah khususnya yang menyertai dan tidak ditemukan di waktu-waktu yang lain. Syawal adalah bulan spesial saat hari pertamanya selain melepaskan kita dengan rangkaian ibadah Ramadan, juga menghadirkan rangkaian ibadah sunnah-sunnah yang hanya ditunaikan di waktu itu saja. Mulai dari sholat Idul Fitri di hari yang pertama, memperbanyak takbir, membangun dan mengeratkan silaturahim, dan disusul pada hari-hari berikutnya dengan menu-menu sunnah yang tentu melahirkan keistimewaan yang tidak sama dengan waktu-waktu lainnya. Alhamdulillah, ada satu informasi penting yang disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang informasi ini dirangkum oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Muslim nomor hadis 1164. Informasi ini bersambung hingga ke Rasulullah SAW saat beliau bersabda, "Man shama Ramadana wa atba'ahu sittan bin Syawal faka'annama yasumud dahra." Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Ingat, puasanya dirangkaikan dengan apa? Ramadan. Man shama Ramadana. Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Thumma atba'ahu sittan bin Syawal. Lalu diikuti dengan menunaikan puasa sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Nah, 6 hari ini bisa dilakukan berturut-turut. Tapi kalau Anda pun menginginkan waktunya terpisah karena ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya membangun silaturahim, ada acara halal bihalal yang mempertemukan banyak kalangan untuk mengeratkan kembali silaturahim, membangun ibadah sosial yang tingkatannya juga cukup tinggi, maka boleh dijeda yang kemudian Anda bisa dilakukan, misalnya kesempurnaannya sampai bahkan terbentang di akhir Syawal. Jadi jika Anda memulai misal di tanggal yang ketiga, maka 3, 4, 5. Saat tanggal 5 ini misalnya ada satu undangan khusus yang tidak bisa Anda hindari, dan untuk menghormati itu ada hidangan-hidangan yang dapat dinikmati bersama. Maka Anda bisa jeda dulu, lalu Anda lanjutkan di tanggal yang berikutnya. 5 misalnya jeda, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai 6 hari. Atau juga mungkin di sela-sela itu ada yang terjeda, ya, yang penting Anda mengambil, tidak harus berurutan, ya, berurutan tadi dilakukan baik, tidak berurutan pun tidak ada masalah. 6 hari itu jika bisa dilakukan, maka faka'annama yasumu ad-dahra. Maka seakan-akan orang yang menyempurnakan puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal itu, faka'annama yasumu ad-dahra, seakan-akan dia menyempurnakan puasa sepanjang tahun. Ada sebagian ulama yang melogikakan dengan menghitung dengan pendekatan jika kita menunaikan puasa di bulan Ramadan selama sebulan, baik 29 ataupun 30 hari. Dikalikan setiap harinya 10 kebaikan. Dasar hukum 10 itu bisa diambil misalnya di Al-Quran, surah yang ke-6, Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang menunaikan perbuatan baik yang bernilai ibadah, maka dia mendapatkan padanan pahala. Setiap ibadah itu setidaknya 10 kebaikan. Ini ya. Jadi kalau satu pekerjaan baik, nilainya paling sederhananya, paling kecilnya ada 10, maka dikalikan dengan 10 itu. 29 atau 30 hari dikalikan 10. Maka didapatkan 290 atau 300. Lalu 6 dikalikan dengan 10, maka didapati 60. Jika Anda jumlahkan 290 tambah 60, ambil yang paling terkecil ya misalnya, maka mendapatkan 350. 350 ini kalau pendekatannya bulan Hijriyah, bukankah sangat mendekati hitungan setahun secara umum ya? Ya kan? 350 sekian. Ya, kan orang Arab suka membulatkan itu. Kalau ada 42 disebut al-arba'in. Ya demikian, ketika Anda misalnya menunaikan 30, dikalikan 10, 300 tambah 60, 360 ya. Nah, kalaupun dihitung menggunakan